Halo, selamat datang di channel saya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai eh, metode penggambaran urutan gerakan dalam rangkaian elektropneumatik. Ya, anak-anak, urutan gerakan dan kondisi pensaklaran harus digambarkan secara jelas. Jadi urutan gerakan apa yang kita inginkan di dalam pneumatik atau elektropneumatik itu harus bisa tergambar dengan jelas. Misalkan di sini ada sebuah contoh ya, paket yang datang di atas roll conveyor kemudian diangkat oleh silinder pneumatik A dan didorong masuk ke dalam conveyor lain oleh silinder kedua B. Nah, persyaratan yang diminta bahwa silinder B hanya akan kembali jika silinder A telah mencapai posisi minimal atau posisi belakang. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, dari gambar ini kita harus bisa menulis dalam bentuk urutan gerakan. Nah, gambar ini gambar tata letak mesin pemindah paket. Dari ulasan tadi kita bisa menulis yang pertama urutan gerakan ditulis dalam urutan kronologis. Silinder A bergerak keluar dan mengangkat paket. Nah, silinder A ini akan bergerak keluar mengangkat paket ke atas. Saat paket ke atas, kemudian silinder B mendorong paket. Silinder B akan mendorong paket ke conveyor 2. Silinder A kemudian kembali turun setelah paket pindah ke conveyor 2 dan silinder B kembali mundur. Ini adalah urutan kronologis. Kemudian cara yang kedua menggunakan bentuk tabel. Nah, bentuk tabelnya gini. Langkah pertama, silinder A keluar. Kemudian langkah kedua, silinder B yang keluar. Langkah ketiga, silinder A kembali. Langkah keempat, silinder B kembali. Nah, di sini adalah bentuk tabel atau urutan gerakan yang dibentuk dengan tabel. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggambarkan urutan gerakan dalam bentuk vektor. Nah, contohnya ini adalah arah panah. A, arah panah ke sini berarti A maju, kemudian B maju, ya, kemudian A mundur dan B mundur. Atau yang keempat, kita bisa menjalankan urutan gerakan menggunakan notasi singkat. Nah, notasi singkat ini yang paling sering digunakan. Contohnya di sini adalah A plus B plus A min B min. Diartikan bacanya A maju, B maju, A mundur, B mundur. Ini adalah urutan gerakan dari silinder aktuatornya. Kemudian yang kelima itu bisa menggunakan chart fungsi atau simbol grafis untuk menunjukkan urutan dari gerakan tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, untuk membuat simbol grafis atau chart fungsi itu ada simbol-simbol dengan pengertiannya. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada garis dan lain sebagainya. Ini menunjukkan arti tersendiri dalam fungsi chart simbol tersebut. Nah, ini contohnya kita lihat di sini di paling bawah. Nah, ini. Ketika tombol start ditekan, ini contoh fungsi sederhana ya. Ketika tombol start ditekan, nah langkah pertama akan terjadi proses penjepitan atau silinder akan menjepit. Nah, proses penjepitan ini ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama, posisi awal atau inisial. Posisi awal itu gimana ya? Posisi misalkan ada benda di situ. Kemudian ditekan tombol start dan terjadi proses penjepitan. Nah,
pada saat proses penjepitan, apa yang terjadi? Silinder jepit maju atau A+, ditandai dengan sensor A1 yang membaca. Kemudian motor on ditandai dengan sensor 2 yang membaca. Saat penjepitan sudah selesai, maka akan berlanjut ke 2, yaitu pengeboran. Setelah dijepit, maka akan ada pengeboran. Syarat pengeboran adalah, di sini kita bisa lihat. Nah, syarat pengeboran adalah A1, sensor A1 dan sensor 2 itu bekerja. Pengeboran tidak akan terjadi jika salah satu prasyarat ini tidak ada. Nah, saat prasyarat memenuhi dan saat pengeboran ini akan terjadi, maka unit feed maju B2-nya. Jadi mungkin burnya maju B+, sehingga sensor B1 bekerja. Nah, ini adalah contoh chart fungsi sederhana. Oke. Kemudian, nah ini yang lebih detail lagi contohnya. Nah, saat tombol start ditekan, ya, maka yang terjadi di pertama ini, step pertama adalah angkat. Nah, angkat ini akan terjadi ketika, syaratnya ini, tombol start ditekan dan ini, yang atas ini, ada paket dan B0 atau sensor B0-nya aktif. Saat ini terpenuhi, maka silinder pengangkat A+ atau silinder akan maju atau A+-nya maju. Dan A1, sensor A1 akan mendeteksi. Ketika sensor A1 mendeteksi, prasyarat step 2 ada. Nah, karena syarat step 2 adalah A1 aktif. Ketika A1 aktif, maka step 2 bekerja, silinder pendorong maju atau B+. Maka B1, sensor B1-nya aktif. Kemudian step yang ketiga akan berjalan atau step 3 turun ini ketika prasyaratnya setelah step 2, kemudian step 3 dan B1 ini aktif. Saat B1 aktif, maka step 3 terpenuhi sehingga silinder pengangkat turun atau amin dan sensor A0 deteksi. Kemudian step terakhir, step keempat itu kembali. Step keempat akan bekerja ketika sensor A0 mendeteksi dan step 3 telah terpenuhi. Sehingga ketika step 4 silinder pendorong silinder pendorong mundur B min, maka sensor B0 akan terdeteksi. Nah, di sini fungsi dari gerakan mesin pemindah paket. Dari sini kita bisa melihat dia bekerjanya itu A+, B+, amin, B min. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk diagram. Nah, bentuk diagram ini untuk mengkondisikan gerakan dari pemindah barang atau gerakan dari silindernya. Nah, kalau di bawah artinya silindernya belum maju. Kalau ke atas ini sudah maju ke depan. Kalau turun ini berarti silindernya mundur. Nah, di sini ada step-stepnya. Oh, step pertama, saat PB ditekan, silinder akan maju ke atas, akan mendorong ya. Tuh. Kemudian step kedua tidak terjadi apa-apa, tetap mendorong ke depan. Step ketiga sudah di depan, step keempat dia turun lagi atau silindernya mundur. Nah, ini step dari diagram gerakan. Nah, ini contohnya ada silinder A dan silinder B. Di sini kita bisa melihat, misalkan dari sini step pertama saat push button ditekan, apa yang terjadi? Silinder A akan maju. Saat silinder A maju, maka silinder B akan maju. Saat silinder B sudah maju maksimum, maka silinder A akan mundur maksimum. Ketika sudah mundur maksimum, baru silinder B akan mundur.
di sini kita bisa melihat fungsinya adalah A plus, B plus, A min, B min. Nah, ini adalah bentuk diagram pemindah langkah.